Saya kepada beliau yang hormati Ustaz Sabti waktu dan tempat dipersilakan. Cik. Ya, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan untuk membacakan kitab Fikih Muyassar yang disusun oleh Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Murtalik, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa hafizahumullahu jami'ah. Dan kita masih membahas masalah syarat yang ketiga mengenai syarat-syarat diterimanya sholat, yaitu menghadap ke arah kiblat. Dan poin yang terakhir kemarin sedang kita ataupun yang sudah kita lewati adalah bersungguh-sungguh ya untuk mencari arah kiblat. Kemudian poin berikutnya adalah al-ajzu an istiqbalil kiblah, ya tidak bisa ataupun tidak mampu ataupun sulit untuk menghadap ke arah kiblat ketika sholat. Untuk orang-orang yang sholatnya adalah sholat sunnah, maka sepakat kaum muslimin, sepakat para ulama, ya, boleh kemudian menghadap ke arah di mana kendaraan itu menghadap. Nah, adapun untuk orang-orang yang hendak menunaikan salat wajib, maka kemarin sudah kita sampaikan ya bahwa menghadap ke arah kiblat itu merupakan syarat, ya merupakan syarat. Bagaimana kemudian orang yang tidak mampu ya untuk menghadap ke arah kiblat sementara dia ingin menunaikan sholat wajib? Ya semisal orang yang sakit, ya, maka orang yang sakit dan memang tidak ada kemampuan untuk bisa menghadap ke arah kiblat, maka tidak mengapa. Ataupun orang yang semisal diikat, ya, dia diikat oleh pihak lain, ya, dia pun tidak bisa untuk menghadap ke arah kiblat, maka dalam keadaan semacam itu dia sholatnya menghadap ke arah di mana dia mampu. Nah, kembali kemudian untuk orang-orang yang hendak melakukan sholat sunnah, apakah orang yang hendak menunaikan sholat sunnah meskipun dia kemudian diperkenankan untuk sholat menghadap ke arah kemana kendaraannya itu menghadap, itu harus dimulai terlebih dahulu, ya harus dimulai terlebih dahulu dengan menghadap ke arah kiblat. Ya misalnya ketika takbiratul ihram itu harus menghadap ke arah kiblat ataukah tidak. Mazhab Hambali mengatakan bahwa meskipun seseorang itu hendak menunaikan salat sunnah, maka dia untuk memulainya wajib menghadap ke arah kiblat, ya.
dia membuka sholatnya dengan menghadap ke arah kiblat. Baru kemudian setelah dia buka menghadap ke arah kiblat, setelah itu maka bebas sesuai dengan kendaraan itu ataupun apa yang ditumpanginya itu menghadap. Didasarkan kepada dalil Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana safara fa arada an yatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblatah fakabbara summa shalla haitsu wajjahahu rikabuhu. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam apabila ingin salat sunnah ketika sedang bersafar, maka beliau menghadap ke arah kiblat dengan unta yang ditumpanginya, menghadap ke arah kiblat dengan unta yang ditumpanginya. Kemudian beliau pun bertakbir, kemudian sholat, dan setelah itu maka dia pun sholat sesuai dengan kemana arah kendaraan itu menghadap. Pendapat yang lain, dan ini menurut para penulis dianggap yang lebih kuat, yaitu bahwa menghadap ke arah Ka'bah, menghadap ke arah kiblat untuk membuka sholat sunnah, hukumnya tidaklah wajib, akan tetapi bersifat afdholiyah, yaitu keutamaan. Utamanya menghadap ke arah kiblat ketika hendak memulai sholat sunnah. Dan yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang oleh para penulis dianggap lebih sahih ketimbang hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang tadi sudah kita bacakan. Beliau mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli haitsu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu 'ala ar-rahilati qabla qibala ay wijhatin tawajjahahu wa yutiru 'alaiha ghairu annahu kana la yusalli 'alaiha al-maktubata. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam biasa salat ketika ataupun di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertasbih, maknanya adalah membuka doa istiftahnya di atas kendaraannya sebelum beliau atau ke arah kendaraan itu menghadap, ke arah kendaraan itu menghadap, dan juga beliau sholat witir di atas kendaraan tersebut. Kecuali kalau beliau hendak sholat yang wajib, maka tidak boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka zahir ataupun lahiriah dari redaksi hadis tersebut menunjukkan Rasulullah itu sholat dari awal sampai dengan akhirnya. Dari awal sampai dengan akhirnya artinya beliau menghadap kemana kendaraan itu menghadap. Kemudian hukum menghadap ke arah kiblat untuk orang yang sholat fardu di atas perahu ataupun yang semacamnya. Mayoritas para ahli fikih berpendapat wajibnya menghadap ke arah kiblat bagi orang yang sholat fardu di safinah, yaitu di kapal laut. Kalau kemudian angin itu besar ataupun kemudian safinah, yaitu kapal tersebut berubah-ubah, maka dia pun wajib untuk mengubah hadapannya ke arah kiblat. Misalnya kapalnya itu goyang ke sana ke sini, dia berupaya untuk juga goyang tetap
menjaga ke arah kiblatnya. Karena menghadap ke arah kiblat ini merupakan kewajiban bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Dan dalam mazhab Hambali bahwasanya ikut menggerakkan wajahnya, menggerakkan badannya untuk terus menjaga ke arah kiblat ini juga diusahakan bagi orang-orang yang bahkan mereka mengatakan meskipun itu adalah sholat sunnah, meskipun itu adalah sholat sunnah. Jadi kalau sekiranya mampu, misalnya naik kapal dan dia misalnya kapalnya menghadap ke selatan, sementara kalau di tempat kita Ka'bah ke arah barat, maka tetap berusaha menghadap ke arah barat. Berusaha menghadap ke arah barat. Tidak mesti kemudian menghadap ke arah selatan sesuai dengan kendaraan itu menghadap. Dan kalau sholatnya sholat di kapal laut memungkinkan, hal itu memungkinkan. Ataupun sholat di pesawat terbang namun yang memang juga ada musholanya itu memungkinkan. Ya, karena beberapa pesawat seperti Saudi Airlines itu ada tempat sholatnya, ada musholanya. Namun tidak semua pesawat itu ada musholanya. Dan para penulis mengatakan bahasanya wajib untuk berputar bersama dengan safinah, bersama dengan kapal laut tersebut ataupun bersama dengan pesawat terbang kemanapun kemudian kemudian pesawat itu ataupun kapal itu menghadap, ya dia tetap berupaya untuk menjaga ke arah kiblatnya ketika memang salatnya adalah salat fardu dan sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Alasannya karena menghadap ke arah kiblat itu merupakan syarat sahnya salat fardu, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Dan ini pula yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta fi Saudiyah, yaitu lembaga tetap untuk pembahasan ilmiah dan pemberian fatwa yang ada di Saudi Arabia. Di sini ada catatan, yaitu ma'al qudrah, ketika ada kemampuan. Bagaimana kalau tidak ada kemampuan? Ya, kemarin masalah berdiri sudah disinggung juga, kemudian masalah menghadap ke arah kiblat. Kalau memang ada kemampuan, maka yang namanya sholat berdiri, sholat wajib itu wajib berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Namun kalau tidak ada kemampuan, ya seperti tadi orang yang terikat dan orang yang di pesawat itu seakan-akan dia terikat, ya terikat dengan dengan kursinya ia, kemudian juga terikat dengan aturan-aturan yang biasanya dari pihak maskapai tidak mengizinkan. Tapi kalau kemudian dari pihak maskapai mengizinkan, kita tetap berupaya semaksimal mungkin sholatnya berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Karena kalau semisal dari Saudi ke Indonesia, ya, ini kan berarti membelakangi kiblat itu, membelakangi kiblat. Nah kalau sholatnya harus menghadap ke arah kiblat, ya berarti kita naik ke kursi dengan menghadap ke belakang. Nah, ini nanti diperbolehkan enggak? Kalau diperbolehkan, alhamdulillah. Nah, karena kalau sekedar berdiri nanti akan kena kursi yang depannya, jadi tidak memungkinkan juga. Ya, ini tidak adanya kemampuan, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan. Hingga sebagian para kaum muslimin ya, ada itu yang memang tidak mau sholat wajib di pesawat, dan itu saya pernah ketemu ketika dulu saya ibadah haji. Ada 2 orang dosen UIN itu saya ingat,
ketika sudah masuk waktu sholat saya bangunkan, ya melek sebentar tidur lagi, diingatkan untuk sholat tidak sholat, dan yang semacam ini kemudian sholatnya itu setelah sampai di bandara, ya dengan istilah di qadha, ya karena menunaikan sholat bukan pada waktunya. Nah intinya ketika masih bisa diusahakan, kayak kemarin yang kita telah sampaikan, kalau sekiranya seseorang itu bisa sholat di bandara, ya maka sholatlah di bandara. Jadi kalau semisal sampai di bandara masih ada waktu, dan memang agak sulit juga karena sampai di bandara ini biasanya akan digiring dulu, paling tidak sampai ke ruang tunggu. Sebelum sampai di ruang tunggu akan dioprak-oprak, dan apalagi kita mungkin harus bareng dengan jamaah yang lain, kalau tidak tertinggal ini repot. Makanya dihitung-hitung kalau nanti sampai bandara itu masih ada waktu untuk sholat, itu yang lebih baik. Atau yang lain, opsi yang lain, kalau sholat itu bisa dijamak qashar ataupun dijamak takdim ketika masih di bandara ataupun ketika masih di rumah ataupun yang setelah sampai, maka itu yang lebih baik. Kemudian as-salatu fil masjidil haram, salat di Masjidil Haram. Man kana yusalli fil Masjidil Haram wa amkanahu ay yastaqbila ainal Ka'bah lazimahu dzalika. Barang siapa yang salat di sekitaran Masjidil Haram ataupun bahkan di dalam Masjidil Haram dan memungkinkan bagi dirinya untuk menghadap ke ain, ke fisik daripada Ka'bah, maka wajib untuk menghadap ke Ka'bah. Fa in shalla mustaqbilan jihatal qiblah la ainaha lam tasihhu salatuhu. Nah, kalau kemudian salat orang tersebut menghadap ke arah kiblat namun bukan kepada ainnya, bukan kepada fisik Ka'bahnya, maka salatnya tidak sah. Ya, jadi mohon maaf nih, ada orang yang salat sudah di depan Ka'bah. Ini misalnya fisik Ka'bah ini. Harusnya kalau saya salat di sini menghadapnya kan ke sini, namun menghadapnya malah serong ke sana. Jadi bukan ke ain, bukan ke fisik Ka'bahnya, maka salatnya tidak sah. Li'anna al-asla huwa wujubu istiqbalil baiti alladhi huwal bina. Ya, karena kaidah dasarnya adalah wajib menghadap ke arah Baitullah, yaitu bangunannya. Nah, terkait dengan masalah ini banyak manusia yang salah, ya, banyak manusia yang salah. Dia sudah berada di depan Masjidil Haram, sudah berada di depan Ka'bah, dan dia sangat mungkin untuk bisa sholat menghadap ke fisik Ka'bahnya, namun dia tinggalkan menghadap ke fisik Ka'bahnya, malah dia menghadap ke sisi yang lain, yaitu agak serong. Nah, ini kebiasaan orang yang kalau sholat itu serong. Ya, di masjid yang sudah ditulis lurus menghadap ke arah kiblat pun tetap serong. Nah, jangan-jangan nanti sampai depan Ka'bah juga menghadapnya masih serong juga. Serong tidak menghadap ke bangunan Ka'bah, maka sholatnya tidak sah. Yang keempat, syarat sahnya sholat adalah dukhulul waqti, yaitu masuk waktu. Ini merupakan syarat yang keempat dari syarat-syarat sahnya sholat. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, aqimis sholata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, yang terdapat di dalam surat Al-Isra, ya, ayat yang ke-78, ya. Ayat yang ke-78. Ya, tegakkanlah sholat ataupun dirikanlah sholat dari sesudah matahari itu tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ini dalil diantara waktu-waktu sholat. Dan kebanyakan para
Nabi yang dahulu tuh sholatnya adalah di 3 waktu ini. Nah kemudian di masa Rasulullah SAW maka waktu-waktu sholat berubah. Nah di dalam ayat yang lain surat An-Nisa ayat ke-103 Allah berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban orang-orang yang beriman yang waktunya telah ditetapkan, ya, yang waktunya telah ditetapkan. Adapun dalil yang terdapat di dalam sunnah yaitu sabda Rasulullah SAW, Ammani Jibril, ya Jibril mengimami diriku. Indal baiti, di samping Baitullah, marratain, sebanyak 2 kali. Fasalla dhuhra fil ula minhuma hina kanal fai'u mislu syiraki. Summa sallal asra hina kana kullu syai'in misla dhillihi. Summa sallal maghriba hina wajabati syamsu wa aftara as-shaim. Summa sallal isya hina ghaba syafaq. Summa sallal fajra hina barakal fajru wa haramat ta'amu 'ala as-shaim. Wa sallal marrata tsaniyah adh-dhuhra hina kana dhillu kulli syai'in mislahu liwaqtil asri bil amsi. Summa sallal asra hina kana dhillu kulli syai'in mislahu. Summa sallal maghriba liwaqtihil awal. Summa sallal isya al-akhirah hina dhahaba thulusul lail. Summa sallal subha hina asfaratil ardu. Summa iltafattu ila Jibril faqala ya Muhammad hadza waqtul anbiya'i min qablika wal waqtu fima baina hadainil waqtaini. Beliau kemudian sholat duhur di kesempatan yang awal dari keduanya. Yang ketika itu bayangan itu persis berada pada bendanya. Kemudian sholat asar ketika sesuatu itu panjangnya seperti ketika bayangan sesuatu itu panjangnya seperti sesuatunya. Namun ini nanti dijelaskan di dalam hadis yang lain bahwa ini merupakan akhir sholat duhur dan berarti untuk sholat asar setelah bayangan sesuatu itu lebih panjang dari sesuatunya. Kemudian sholat maghrib ketika matahari telah tenggelam dan orang-orang yang berpuasa telah berbuka. Kemudian sholat isya ketika kalau bahasa Jawa itu mego. Jadi kalau kita habis masuk waktu maghrib itu nanti mendekati waktu isya itu akan ada warna-warna agak merah-merah. Itu apa bahasa Indonesianya, Pak? Ya? Apa? Mega itu. Mego jadi mega. Ya. Tapi paham ya? Jadi kalau ada warna-warna yang agak nanti semakin dekat dengan isya itu semakin merah-merah dan kemudian akan hilang. Nah, ketika sudah hilang warna kemerah-merahan yang ada di langit bagian barat itu berarti sudah masuk waktu isya. Kemudian sholat subuh ketika matahari sudah terbit, ketika fajar sudah terbit, ketika fajar sudah terbit dan orang-orang yang berpuasa diharamkan untuk makan. Dan kemudian sholat yang kedua kalinya sholat duhur. Ketika bayangan sesuatu itu persis di atasnya sampai dengan bayangan sesuatu itu panjangnya sama dengan sesuatunya. Misalnya suatu benda panjangnya 1 meter. Itu nanti kalau dia matahari semakin ke barat, maka bayangannya sampai 1 meter itu pula itu waktu sholat duhur. Kalau sudah lebih panjang bayangannya berarti sudah masuk waktu asar. Kemudian sholat asar ketika bayangan sesuatu itu ini batas awalnya ya minimalnya ketika sudah sepadan.
kemudian sholat maghrib sepadan dengan bendanya, namun dia harus sudah lewat gitu. Kemudian sholat maghrib untuk waktu yang pertama. Kemudian sholat isya yang terakhir. Jadi maghrib dan isya itu terkadang kedua-duanya disebut dengan isya. Ya, terkadang kedua-duanya disebut dengan isya. Maka ada istilahnya maghrib yang pertama ataupun isya yang pertama. Kemudian dia sholat isya yang akhir ketika malam itu sudah berlalu sepertiganya. Ini yang pertama, yang dibagi sholat yang pertama ketika malaikat Jibril menjadi imamnya bagi Rasulullah. Sholat isya-nya itu ketika sudah hilang mego abangnya, ya. Tapi yang kedua ini sholat isya-nya ketika sepertiga malam sudah berlalu. Jadi ketika sepertiga malam sudah berlalu. Ya, semisal 3 jam dari waktu 3 jam setengah dari waktu maghrib itu sudah berlalu. Jadi jam 6 misalnya, ataupun 6, 7, 8, 9. Ya, jam 9 lebih baru sholat maghrib. Dan sebetulnya sholat maghrib itu kalau dilihat waktunya yang utama adalah yang akhir. Ya, mohon maaf. Sholat isya itu kalau dilihat waktu utamanya dilakukannya adalah di waktu yang akhir, yaitu sampai mendekati pertengahan malam. Ini kalau dilihat semata-mata waktunya. Artinya kalau panjenengan sedang sholat sendirian, ya sedang tidak berjamaah, maka yang utama itu hingga mendekati pertengahan malam, yaitu waktu sepertiga malam itu sudah berlalu. Namun ketika sholatnya adalah sholat jamaah dan menimbang kemaslahatan yang lebih besar, kalau sholatnya itu malam maka banyak orang yang akan terlewatkan dari sholat jamaah, maka kemudian sholat isya dilakukan di awal waktu. Kemudian sholat subuh ketika bumi sudah terang. Maksudnya, jadi kalau subuh itu sholatnya terangnya itu adalah terang yang merata ke arah selatan dan utara. Jadi terang di bagian timur itu merata ke selatan dan utara, itu waktu subuh. Maka terangnya maksudnya adalah terang itu bukan terangnya muncul matahari. Adapun fajar yang pertama itu terangnya ke atas. Ya, digambarkan di dalam hadis itu seperti buntut serigala. Namun kalau sholat subuh ataupun waktu fajar subuh itu terangnya terang yang merata ke selatan dan ke utara. Itu terangnya karena ada matahari yang sudah beberapa saat yang akan datang itu akan muncul. Kemudian beliau menengok ke arah Jibril dan dia mengatakan, wahai Muhammad, ini adalah waktu yang para nabi itu sholat sebelummu, dan waktu yang ada di antara kedua waktu ini, yaitu waktu sholat duhur dan asar itu zaman dahulunya yaitu tidaklah diadakan. Jadi cuman sholat ketika matahari ketika fajar muncul, kemudian ketika matahari tenggelam, dan di malam hari. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda, sholat duhur adalah ketika matahari sudah zalat, itu sudah bergeser, ya, bahasa Jawa itu sudah lingsir. Nah, ini yang menjadi penjelas dari hadis yang awal tadi. Wa kana dhillu rajuli katudihi ma lam yahdur al asra. Dan kemudian sampai kemudian seseorang atau panjang bayangan seseorang itu seperti panjang dirinya, ya, sebelum masuk waktu asar, ya, sebelum masuk waktu asar.
Ya, artinya waktu asar adalah ketika panjang diri kita ataupun panjang bayangan diri kita itu sudah lebih panjang. Dan waktu asar malam tasfar asyamsu, sampai dengan ketika matahari itu belum berwarna kemerah-merahan, yaitu mau tenggelam. Yang itu dikatakan sebagai waktu yang darurat, ya. Waktu yang darurat, waktu yang seseorang itu tidak sempat sholat sebelum itu, mungkin karena hal yang sangat mendesak, maka boleh, namun itu adalah waktu yang darurat. Syartu dukhulil waqti lis-sholati wal ahkam al-mutarattabatu alaihi. Ya, syarat masuknya waktu terhadap salat tertentu dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Yang pertama, la tasihhu sholatu qoblal waqti bi ijma'il muslimin. Salat yang dilakukan oleh seseorang tidak sah sebelum masuk waktunya. Ini merupakan ijma' kaum muslimin. Misalnya di tempat kita mau sholat zuhur tapi baru jam 11, maka sepakat sholatnya tidak sah. Maka seseorang yang sholat sebelum masuk waktunya, kalau dia sholatnya dengan sengaja, maka sholatnya batal. Dan dia tidak akan selamat dari yang namanya terkena dosa, karena dia sengaja melanggar perintah. Dan kalau sholatnya tidaklah dengan sengaja, kenapa ada istilah tidak dengan sengaja? Karena dia sangka kiranya sudah masuk waktu duhur, baru jam 11, namun kok sudah gelap. Karena bukan sudah gelap, tapi karena gelap, ada mendung, matahari tidak kelihatan, dan boleh jadi dalam kondisi tidak memiliki jam ataupun penunjuk waktu yang lain, dikiranya sudah masuk waktu duhur. Maka orang yang semacam itu, dia sholatnya tidak sah namun tidak berdosa. Akan tapi dia wajib untuk mengulang ketika tahu. Ya, ketika tahu ternyata tadi belum masuk waktu sholat. Ya. Jadi dia cukup mengulang sholatnya, namun dia tidak berdosa karena tidak dengan sengaja. Nah, bagaimana kemudian sholat yang tadi sudah dilakukan? Ya, misalnya jam 11 sudah niat sholat duhur, terus dia jadi apa? Apakah sia-sia? Ya, para ulama ini menjelaskan itu tidak menjadi sia-sia dan itu akan bernilai sebagai sholat. Baik, kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kemudian orang yang tidak menjalankan sholat pada waktunya hingga keluar waktu sholat, maka orang yang sholat di luar waktunya, melambat-lambatkan kemudian sholat di luar waktunya, artinya setelah waktu sholat itu lewat, maka kalau dengan sengaja dan tidak ada niatan untuk menjamak takhir, maka sholatnya tidak sah dan kemudian dia juga berdosa. Namun dalam hal ini ada sebagian ulama yang berpendapat orang yang sudah kehilangan waktu sholat, dia tetap berkewajiban menjalankan sholat. Ya, berdalil dengan sabda Rasulullah, man nasya sholatan aw manha fakafaratuha ayyusalliyaha idza dzakaraha. Orang yang terlupa melakukan satu sholat ataupun dia tertidur daripadanya, maka kafarahnya yaitu penggantinya dia sholat apabila dia ingat. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama yang tetap mewajibkan orang itu untuk sholat meskipun waktunya sudah lewat, ya, meskipun waktunya sudah lewat dan bukan karena lupa, namun karena sengaja. Namun pendapat yang lebih kuat dalam hal ini bahasanya sholat orang yang sengaja mengulur-ulur waktu hingga habis waktunya, tidak ada niatan untuk menjamak takhir, maka sholatnya tidak sah. Dan kalaupun dia mau
menggantinya maka tidak boleh, karena dia sudah di luar waktunya. Bahkan kata Syekh Shalih bin Utsaimin, fa inna salatahu la tasihhu walau shalla alfa marratin. Ya, seandainya dia pun sholat sampai 1000 rakaat ataupun 1000 kali mau ganti yang tadi sudah terlewatkan, maka itu tidaklah sah. Kenapa? Karena dia dihitung sebagai orang yang mengamalkan satu amalan ibadah yang tidak ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fatakunu as-salatu mardudah, salatnya tertolak. Dan ini pula yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh Daud Al-Zahiri, ya, menjawab pernyataan para ulama yang berdalil dengan barang siapa yang lupa terhadap satu sholat ataupun tertidur daripadanya, maka penggantinya adalah dia sholat ketika ingat, maka ini tidaklah tepat. Ini tidaklah tepat. Kenapa? Karena ini berbicara orang yang terlupa ataupun orang yang tertidur. Ini hampir sama dengan orang yang terlupa. Maka hakikatnya orang yang tertidur ataupun orang yang terlupa kemudian dia mengerjakan di waktu yang boleh jadi di luar waktu sholat. Misalnya dia lupa sholat asar tadi dan ingatnya sekarang sudah masuk waktu isya. Nah, kalau orang yang terlupa tadi mengerjakan sholat asar di waktu isya, ini hakikatnya dia bukanlah mengqadha, namun ya itulah waktunya dia. Maka dia di dalam bahasa fikih tetap disebut sebagai orang yang al-ada, mengerjakan sholat pada waktunya. Kenapa? Waktu ingatnya itu ya itu. Maka itulah waktunya orang yang lupa ataupun waktunya orang yang tertidur. Maka hadis ini digunakan untuk menganggap benarnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidaklah pas, ya, tidaklah pas. Nah, maka kemudian dianggapnya tidak perlu menggantinya itu bukan berarti memberikan keringanan, namun itu sebetulnya adalah sebagai bentuk pengajaran dan hukuman bagi orang-orang yang menyepelekan untuk meninggalkan sholat tepat pada waktunya. Caranya kemudian gimana? Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdosa, maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian jangan mengulangi kembali. Ya, jangan mengulangi kembali lambat-lambatkan, menunda-nunda untuk menunaikan sholat hingga keluar waktunya. Kadang kan begitu ya, karena mungkin asik nonton bola ataupun karena asik nonton apa yang lainnya lagi, ya entar dulu hingga waktunya habis, ya. Maka kalau dia kemudian sholat di luar waktu itu karena dengan sengaja, sholatnya tidaklah sah. Baik, kita tambahkan satu poin ya, yang kemudian insya Allah kita sambung di kesempatan yang akan datang. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salat itu memiliki waktu awal dan memiliki waktu akhir. Dan sesungguhnya awal waktu salat duhur itu adalah ketika matahari nuzul, yaitu matahari sudah bergeser. Dan akhir waktu duhur adalah sebelum masuknya waktu asar. Dan awal waktu asar adalah ketika bayang-bayang sesuatu itu sudah lebih panjang dari sesuatunya. Dan akhirnya adalah ketika matahari sudah mulai memerah. Dan awal waktu maghrib adalah ketika matahari sudah tenggelam sempurna. Dan akhirnya adalah ketika sudah tenggelamnya mego merah, ya, mego abang. Dan sungguhnya awal waktu isya adalah berakhirnya waktu maghrib, yaitu ketika matahari sudah ketika mego abang itu sudah tenggelam. Dan akhirnya adalah khina yantasiful lail, akhir waktu isya itu adalah ketika malam sudah sampai pertengahannya. Jadi bukan masuknya waktu subuh. Ini
Banyak orang yang salah paham. Ya dikira akhir waktu Isya itu adalah masuknya waktu subuh. Namun tidak demikian. Itu kata Rasulullah, hina yantasiful lail. Itu sampai pertengahan malam. Wa inna awal waqtil fajar, dan sungguhnya awal waktu fajar itu adalah ketika fajar sudah terbit, dan akhirnya adalah ketika matahari sudah terbit. Itu akhir dari waktu subuh. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi di dalam abwabus shalah, bab salat, dan mawaqidis salat, yaitu bab waktu-waktu salat. Hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini, dan insya Allah kita masih melanjut berbicara masalah waktu-waktu salat di pekan yang akan datang biidznillah taala. Ya baik, kita tutup dahulu. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.